Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swestiriani Ishak. Saya dari kelas A semester 4, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan membahas tentang jurnal analisis framing, konstruksi sosial media terhadap kekuatan personal branding, Tri Risma Harini dalam proses komunikasi politik kontemporer, analisis framing pemberitaan di media online republika.co.id dan tempo.com. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis framing menurut Robert N. Ehnman. Ehnman menggunakan framing untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh halayak. Informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima oleh halayak, lebih terasa, dan tersimpan dalam memori bila dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Selanjutnya saya akan membahas aspek-aspek apa saja yang nantinya akan saya bahas pada slide-slide selanjutnya. Pertama, saya akan membahas tentang analisis framing. Lalu kedua ada objek penelitian. Dan ketiga ada elemen framing. Keempat ada pembahasan tentang hasil elemen framing. Dan terakhir ada kesimpulan yang didapatkan dari analisis framing. Dimulai dari analisis framing. Pertama, seperti yang saya jelaskan di awal, saya mengambil analisis framing dari Robert N. Ehnman. Ehnman menggunakan framing untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh halayak. Informasi yang menonjol kemungkinan lebih diterima oleh halayak, lebih terasa, dan tersimpan dalam memori bila dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Penonjolan ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol bila dibandingkan dengan yang lain, lebih mencolok, pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di pikiran halayak. Selanjutnya, saya membahas tentang perangkat framing untuk Robert N. Ehnman, terdiri atas pertama ada define problems, yaitu melihat bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat sebagai masalah apa. Selanjutnya di sini ada diagnose causes. Bagian ini berusaha menganalisis penyebab peristiwa atau isu. Lalu ada make moral judgment, yaitu melihat nilai moral apa saja yang disajikan untuk menjelaskan masalah dan nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Dan terakhir, perangkat framingnya ada sagis remedies, yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang objek penelitian yang diambil dari analisis framing. Di sini objek penelitiannya mengambil dari media online republika.co.id dan tempo.com. Sejauh ini peneliti melihat bahwa kedua media tersebut cukup intens dalam memberitakan bagaimana sepak terjang kepemimpinan Risma sebagai wali kota Surabaya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan artikelnya.
Pertama, artikel dari media online republika.co.id. Media ini membingkai pemberitaan dengan judul Tri Risma hari ini jadi primadona baru politik Indonesia. Di bawah tertera kutipan dari isi artikel tersebut. Selanjutnya ada media online tempo.com. Nah, di sini selain membius pewarta dari media republika.co.id, sosok Risma pun menjadi berita yang dianggap layak untuk dipublikasikan pada laman tempo.com dengan headline kata Risma soal masuk 50 pemimpin terhebat dunia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang elemen framingnya. Berita-berita tersebut dianalisis dengan menggunakan metode framing Robert N. Eijkman dan ditemukan hasil sebagai berikut. Ini merupakan tabel dari elemen framing Robert N. Eijkman yang sumbernya hasil olahan data Agustus tahun 2016. Elemen framing di sini ada define problems, diagnose problem, make moral judgment, dan suggest remedies. Pada republika.co.id, define problems-nya ada beredar isu pengunduran diri Risma dari kursi wali kota Surabaya. Sedangkan pada tempo.com, wali kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan prestasinya masuk daftar 50 pemimpin terhebat dunia versi masalah Fortune bukanlah sebuah tujuan. Pada elemen framing selanjutnya yaitu diagnose problem, republika.co.id memframingkan exposure Tri Risma hari ini di media semakin kencang meninggalkan figur-figur lain di ranah politik di Indonesia. Sedangkan di tempo.com, Risma menganggap prestasi yang diperolehnya sebagai beban moral pada warga Surabaya agar makin tersejahterakan. Lalu elemen framing ketiga ada make moral judgment pada republika.co.id mengutip nama Risma menjadi trending topik politik bersaing dengan nama Jokowi, Presiden SBY, serta para kandidat capres Indonesia seperti Prabowo, Abu Rizal Bakri, serta Wiranto. Dan pada tempo.com, make moral judgment-nya, Risma dinobatkan dalam 2 daftar tokoh internasional. Pertama, Risma mendapat predikat wali kota terpuji ketiga dunia versi World Mayor Project. Kini Risma menempati urutan ke-24 dalam World's 15th Greatest Leader 2015 versi Fortune. Dan terakhir, suggest remedies-nya pada republika.co.id mengutip Risma memiliki personal branding yang baik di mata publik. Sedangkan pada tempo.com mengutip Risma tokoh politik perempuan yang mendunia. Selanjutnya kita langsung membahas jurnalnya. Pertama, di sini Robert N. Eijkman menekankan bahwa konsep framingnya berbicara mengenai pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang sedang diwacanakan. Dari hasil temuan di atas, peneliti menganalisis setiap berita sesuai dengan elemen framing Robert N. Eijkman dan hasilnya sebagai berikut. Define problems-nya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penonjolan berita tentang sosok Risma. Yang pertama adalah nilai berita prominence, di mana nilai berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau pentingnya. Peristiwa yang diberitakan adalah peristiwa tentang sosok perempuan yang sukses di ranah publik yang dianggap penting untuk disebarluaskan. Dalam pemberitaan ini, jelas bahwa berita pengunduran Risma dari kursi wali kota akan memantik emosi halayak, terutama pada pendukung Risma.
Bagaimanapun, sosok Risma adalah sosok perempuan tangguh yang mewakili kaum perempuan yang terjun di bidang politik. Dalam perkembangan isu yang menggelinding di masyarakat, media republika.co.id mencoba menonjolkan sisi positif lainnya yang ditimbulkan akibat isu pengunduran diri Risma ke tengah publik. Jelas tergambar di benak khalayak bahwa media sangat bermain dalam framingnya. Media online republika.co.id maupun tempo.com melakukan framing berita dengan tujuan yang sama, yaitu membangun kepercayaan publik terhadap sosok Risma sebagai seorang figur pemimpin yang mumpuni dan humanis. Hal ini tentu diyakini akan semakin memperkuat personal branding seorang Risma di mata publik. Dan di diagnose problems-nya pada tahapan ini, republika.co.id menggambarkan bahwa karir politik Risma semakin populer di mata publik dan mengalahkan pamor figur lainnya. Sebut saja Jokowi, SBY, Wiranto, dan lainnya. Dengan menampilkan data-data statistik, media ini berupaya meyakinkan khalayak bahwa dengan data tersebut cukup menjadi sebuah bukti bahwa personal branding seorang Risma mendapat respon positif. Begitu juga framing yang coba dibangun oleh tempo.co. Berita yang dipublish menyentuh ranah psikologis khalayak, di mana Risma digambarkan sebagai seorang sosok yang berjiwa besar dan tidak terlena dengan pujian dan penghargaan. Tetapi justru sebaliknya, Risma lebih memprioritaskan bagaimana kesejahteraan warganya di masa mendatang. Media memainkan sisi humanis Risma yang memang pada kenyataannya diyakini akan sangat berimbas pada terciptanya personal branding Risma sebagai sosok impian yang lahir dari rasa kepedulian terhadap publiknya. Nah, di sini ada make moral judgment-nya. Republika.co.id memberikan gambaran realitas kepada publik tentang potensi yang dimiliki Risma yang tidak kalah jauh dengan pesaing politik yang lainnya. Sebut saja Jokowi, Presiden SBY, serta pada para kandidat Capres Indonesia seperti Prabowo, Abu Rizal Bakri, serta Wiranto. Hal ini terbukti dengan masuknya nama Risma dalam trending topik di berbagai media. Senada dengan nilai-nilai yang coba dibangun oleh media republika.co.id, media tempo.com semakin memperjelas bahwa Risma memang sosok yang tidak hanya menjadi buah bibir di tengah pesaingnya, namun juga sebagai tokoh pemimpin yang mendunia dengan semua prestasi yang telah ditorehnya. Risma dinobatkan dalam 2 daftar tokoh internasional. Pertama, Risma mendapat predikat wali kota terpuji ketiga dunia versi World Mayor Project. Kini Risma menempati urutan ke-24 dalam World's 15 Greatest Leader 2015 versi Fortune. Nah, di sini terakhir ada sagis remediesnya. Pada elemen framing yang keempat, kedua media berada pada satu pemikiran yang sama dan seolah ingin menegaskan kepada khalayak media bahwa sosok Risma memang memiliki personal branding yang baik. Tidak hanya membuktikan kiprahnya di kancah politik nasional, tetapi juga di tingkat dunia. Nama Risma menjadi begitu dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan jujur dan dekat dengan warganya. Salah satu efek framing yang paling mendasar adalah realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi, dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan memenuhi logika tertentu. Framing menyediakan alat bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori yang dikenal khalayak, menonjolkan aspek tertentu, mengaburkan aspek lain. Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan disebut sebagai fokus. Framing berkaitan dengan opini publik. Hal ini dikarenakan ketika isu tertentu dikemas dengan bingkai tertentu bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang berbeda di atas suatu isu. Dan kemungkinan lainnya adalah persepsi media juga diterima kebenarannya oleh publik. Selanjutnya, saya akan masuk ke kesimpulan.
Kesimpulan yang didapatkan merujuk pada konstitusi negara, maka sudah menjadi hak mendasar bagi manusia, khususnya warga negara Indonesia untuk memperoleh jaminan atas haknya dalam memperoleh informasi. Namun segala konten dari media terkadang tidak selalu mendapat perhatian negara. Hal ini terjadi karena adanya persinggungan antara faktor kepemilikan media terhadap konten yang ditampilkan. Tidak terlepas pada media online republika.co.id dan tempo.com, semua framing terhadap suatu berita sudah menjadi hak prerogatif media untuk mengkonstruksinya. Hal ini pula lah yang peneliti temukan pada pemberitaan tentang kepemimpinan Risma Trimaharini. Kedua media dengan gaya penulisan yang berbeda sepakat memaknai ataupun menghadirkan sosok Risma sebagai sosok perempuan yang didambakan dalam konteks kepemimpinannya. Ia diandaikan sebagai primadona baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Prestasinya yang tidak hanya sebatas nasional tetapi juga mendunia dengan dinobatkan Risma sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi Fortune. Konstruksi media yang dibangun oleh media tentu saja akan berimbas pada personal branding seseorang, tidak terkecuali Risma. Maka realita yang harus disadari hari ini adalah bahwa media sangat mempengaruhi bagaimana personal branding seorang di mata publik. Maka konsekuensinya adalah politikus harus menjaga hubungan baik dengan media jika ingin mempertahankan atau meningkatkan karir politiknya. Sekian dari saya. Maaf jika masih banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.